YouTube channel Pergi-Pergi, channel yang membahas tentang tempat nginep, tempat rekreasi, dan tempat makan. Sebelumnya jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini kita akan mereview sebuah kids playground terbaru di Kota Garut. Untuk alamat ada ya, teman main di description box. Terus juga untuk mapnya silakan, gampang sekali kok. Dari Simpang 5 yang terkenal itu tinggal lurus ke bawah, terus mencari Ramen Gorilla. Ramen Gorilla itu dulu dikenal sebagai tempat ramen. Jujur Lini, this is not our favorite place to eat dikarenakan kami sekeluarga bukan penggemar ramen. Nah, pertamanya kita pikir, sebelah mananya Ramen Gorilla. Terus kayak kita tuh kayak kebingungan nih. Ini masuknya harus dari mana ya? Apakah masuk ke Ramen Gorillanya atau ada pintu lain? Lirik kanan, lirik kiri, ternyata kita masuk lewat Ramen Gorillanya. Ini pintu masuknya ya, teman main. Nah, kita masuk ke situ. First impression adalah apa ya? Kayak ini kebetulan Momin sama Ayamin ngajak anak-anak pas di weekend ya, teman main. Jadi agak sedikit penuh, terus kemudian juga bukan sedikit penuh, memang crowd banget. Tapi memang itu resiko untuk memilih hari weekend. Ini resiko banget ya. Kalau misalkan pengen kosong ya ambillah di weekday. Nah, loh kok kesini? Oke, ini videonya mungkin sedikit kebalik kayak Min untuk meditnya. Ini nih Ramen Gorilla ya. Ini untuk makan setelah kita puas bermain. Untuk tempat makannya nyaman, terus luas, dan pelayanannya lumayan cepet ya, nggak terlalu berlarut gitu. Nah ini kita mulai masuk ke Goritown Kids Playground. Karena seperti tadi Momin bilang kita datangnya pas weekend, jadi agak sedikit penuh. Untuk harganya sendiri itu di weekend 70.000 untuk 1 jam dan 75.000 3 jam. What a big deal. Tentu saja kita memilih yang 75.000 ya. Meskipun kita tidak sampai 3 jam, tapi ya udahlah nambah 5.000, terus kita dapat sepuasnya 3 jam. Oh iya, jangan lupa untuk membawa kaos kaki ya, karena kalau misalkan kita nggak bawa kaos kaki kita harus beli, dan pendamping juga itu harus memakai kaos kaki. Untuk pendamping itu kalau nggak salah dikenain charge 10.000. Nah, dan pendamping juga harus pakai kaos kaki. Dan satu catatan banget, kaos kakinya tuh yang ada bawahnya tuh ada karet ya, teman main. Jadi untuk anak-anak nggak licin karena ini lantainya cukup licin. Ini jalan masuknya. Minusnya adalah karena mungkin seperti Momin bilang tadi, ini kita di weekend jadi berantakan. Untuk sepatu juga kita tuh kayak naruhnya di mana aja gitu sembarangan, karena orangnya sembarangan, jadi pada akhirnya kita juga ikut sembarangan. Nggak boleh ditiru ya. Terus untuk kebersihannya juga pas dimasuk sini tuh kita kan udah pakai kaos kaki nih, tapi pasangnya jadi kotor. Ya sudahlah, mudah-mudahan diperbaiki ya next ya Goritown. Tadi udah bilangin first impression nih, tapi kemudian teralihkan ke Gorilla ramennya. Nah, first impression, kita bahas first impression pas masuk ke Goritown. Momin bilang untuk harga 75.000 ini kemahalan karena apa ya? Satu, tempatnya tidak terlalu luas. Kemudian agak berantakan. Itu first impression ya, karena Momin baru pertama kali nih datang ke sini. Ya udahlah, maksudnya ya untuk 75.000
kayak ini kemahalan deh guys, gitu kayak gitu kan. Itu Momin sama Ayamin sepakat kita yang, ini ya sudahlah. Tapi semua itu terbantahkan teman main ketika kita naik ke lantai 2. Momin baru tahu bahwa ada lantai 2 di Gorilla Town ini. Nanti kita bahas ya kalau untuk yang lantai 2. Lantai pertama dulu ada lautan bola. Tidak terlalu luas, tapi lumayan. Terus juga mengasah kekreatifan anak-anak, sehingga mereka bisa, bukan sehingga sih maksudnya, jadi kekreatifan anak-anak mereka bisa masuk dan keluar lewat tabungnya itu. Kemudian juga selain kolam bola ini, kolam bolanya tuh ada yang besar dan yang kecil, terus ada perosotannya juga. Terus di lantai bawah ada motor-motoran. Terus kemudian ada, ini Momin nggak tahu nih namanya, kita sebut saja dia bola swing ball. Ini favorit Kakang banget. Kakang tuh sampai yang berkali-kali naik ini. Kemudian untuk keamanannya sendiri ini Momin perlu acungin jempol, karena meskipun anak-anak terlempar tapi mereka baik-baik saja karena bantalannya lumayan empuk ya teman Nina. Terus juga masih di lantai bawah, selain ada motor-motoran, mobil-mobilan, juga di lantai bawah itu ada ini anak Momin yang nomor 2, namanya Aje Sasi Kirana. Nah, begitu. Ini Kakang. Di sini tuh kayak ada ini nih library, perpustakaan kecil, banyak buku di situ. Jadi kalau misalkan Momin sama Ayamin ingin menceritakan sebuah dongeng, bisa banget di sini. Terus lagian juga waktunya banyak kan, ada pianoan. Terus juga dan yang paling pasti dan yang buat Momin sangat salut adalah bukunya sangat berkualitas. Dulu pas Kakang masih bayi, Momin selalu beliin, Momin pernah beliin buku yang seperti ini. Terus di sini juga ada kayak buat es krim-esriman, terus jualan-jualan cake gitu, jualan es krim, jualan cake, terus kayak pasaran gitu, kayak mainan buah. Tapi ya itu tadi, ini tuh kayak berantakan gitu ya. Jadi kayak kan kalau misalkan di tempat lain nih, maaf untuk mengkomparkan, di tempat lain kayak karyawannya itu gercep untuk mengembalikan mainan ke tempat semula. Tapi kalau di sini belum kali ya, atau mungkin karena terlalu ribet gitu kan. Tapi ya sudahlah. Ini kita masih di lantai 1. Ini kita mau ke tempat pasir. Nah, mandi pasir. Tadinya Momin pikir ini pasir, dan ternyata surprisingly ini adalah kacang kedelai. Maaf kalau Momin salah, tapi sepertinya ini kacang kedelai. Jadi ini tuh kayak terobosan baru bahwa untuk mandi pasir tidak membutuhkan pasir, jadi cukup pakai kacang kedelai. Kita masuk ke lantai 2. Nah ini makanya tadi Momin bilang bahwa sedikit tidak worth it untuk harga 75.000, lantai bawah aja. Tapi pas kita lihat ke lantai atas, wow, bagus teman main, bagus. Terus ini pertama nih di Garut ada permainan kayak gini, ada trampolin, nanti ada ya videonya, ada trampolin, perosotan itu udah pasti. Terus juga ada kayak jadi keseimbangan anak-anak tuh kayak dilatih banget gitu main-main. Momin suka deh, Momin aja tuh ibu-ibu suka di sini, apalagi kalau anak-anak ya. Nah, untuk di atas sendiri buat Momin sih lebih nyaman ya, karena atapnya tuh lebih tinggi sehingga nggak terlalu ngap gitu. Cuman kalau boleh disaranin,
sirkulasi udaranya agak kurang ya. Kalau boleh nyaranin sih lebih enak kalau AC-nya lebih banyak, terus juga sirkulasi udaranya tuh kayak lebih enak, kayak lebih diperbaiki gitu. Tapi ini cuma sekedar saran aku ngomongin sebagai pemudi. Nah ini perosotannya tuh buat Momin ini aman banget buat anak-anak karena dia perosotannya ada berjenjang gitu loh teman-teman. Jadi dia nggak terlalu kayak slot gitu nggak gitu. Terus pas dia mendarat tuh nggak sakit gitu. Nah ini nih favoritnya Kakang, wall climbing. Terus juga itu ada trampolin, favoritnya banget. Kita nggak harus ke Bandung untuk main trampolin, meskipun tempatnya kecil, tapi worth to try banget. Terus enak lah. Terus juga selain wall climbing ada apa ya ini untuk keseimbangan, nggak tahu deh, mungkin nggak tahu namanya. Tapi ada tamunya lagi ya ampun. Maaf nih, dikarenakan banyak anak kemudian ada juga pendampingnya. Nah, yang mengganggu adalah pendampingnya itu menghalangi anak-anak bermain. Jadi gimana ya? Jadi lebih banyak ibu-ibu yang ngobrol gitu kan. Maksudnya anak-anak tuh kurang leluasa untuk bermain. Nah, bisa dilihat di video kan? Para pendampingnya tuh memang para pendamping fungsi dan tugasnya adalah mendampingi, tapi untuk anak-anak itu sedikit menghalangi dan mengurangi kebebasan bergerak. Nah, masih di lantai 2, ini adalah ya kita sebut saja ini perosotan. Kita harus mengambil ban dari bawah dan untuk Momin yang membawa anak balita ini PR banget ya Allah. Membawa anak balita di kanan dan ban di kiri. Ini enak banget, ya ampun. Momin sama anak-anak Ayamin juga ini sampai berkali-kali turun naik ya. Tapi ya PR-nya adalah harus membawa bannya ke atas dulu. Dan satu PR lagi adalah mungkin seharusnya Glory Town mempertimbangkan untuk menyimpan satu staff di atas, kemudian staffnya itu bertugas untuk mendorong. Karena jujur aja kalau misalkan ini sendirian tuh susah. Kalau apalagi kita udah naik ke ban, nggak ada yang mendorong, itu kesusahan. Untungnya pada saat itu Momin dan anak-anak juga Ayamin, jadi kayak ada orang lain yang mau turun, kita tuh kayak saling tolong menolong gitu. Ya sama sekali. Nah ini permainan selanjutnya kita ke mana ya? Coba kita lihat Kakak mau mana. Oh ini kayak samsak gitu. Terus udah gitu kita masih ke atas. Coba kita lihat, kita ikutin Kakak kemana nih. Ini ke perosotan ya. Kalau nggak salah ini perosotan. Oh iya betul. Coba kita lihat. Yes, ini perosotan yang tadi Momin bilang, ini perosotan aman karena dia tidak terlalu menukik. Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah, dia berhenti dulu. Buat Momin sih ini aman banget ya buat anak-anak. Terus juga mendaratnya itu enak, tidak kesakitan dan tidak membuat kaget. Nah, anak Momin tuh, kalau nggak disuruh berhenti pasti dia bakal terus aja bermain. Selanjutnya kita Kakak mau kemana ya? Coba Kakak tunjukin mau ke arah oh iya, ini tuh kayak ada jaring-jaring, terus anak-anak juga bisa loncat-loncat di situ, bisa tiduran di situ. Ini buat Momin ya, ini tuh mengasah keseimbangan banget loh. Kalau misalkan dari segi kedokteran, katanya ini melatih syaraf motorik maafkan kalau Momin salah, cemiwiu ya, correct me if I were wrong. Nah, ini tempatnya, terus yang paling pasti adalah ini sudah terjamin keamanannya ya teman main. Jadi no worry ya untuk anak-anak di sini dan pendampingnya untuk ikut bermain tuh kayak no worry banget.
Another melatih keseimbangan. Nah, anak-anak juga dilatih keseimbangannya untuk berpegangan pada tali dan kayak menyeberangi sebuah jembatan, tapi bukan jembatan Siratal Mustaqim ya, teman Mina, masih jauh itu. Nah, ini juga sama, melatih keseimbangan, tapi aja nggak jadi karena goyang-goyang. Mungkin ini cocoknya buat segede kakak kali ya. Kalau segede aja itu harus dengan pendampingan yang ekstra. Nah, kalau kakak kan dia udah bisa main sendiri ya mainnya. Untuk anak-anak yang kelebihan energi, aduh ini tempatnya cocok banget. Nah ini juga apa sih namanya, kayak maze, apa sih namanya? Maze ya? Gak tau deh. Jadi kayak ruangan berkaca dan dia tuh memusingkan. Oh iya, lupa. Kalau misalkan minum disediain di sini ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Di atas itu ada disediakan kayak food court, tapi syaratnya adalah dimakan di food courtnya. Nggak boleh makan minum di tempat bermainnya. Untuk harganya sendiri terjangkau. Nah, untuk kesimpulannya adalah selain tadi banyak kekurangan menurut Momin, kekurangan dari Gory Town adalah satu, di bawahnya itu kebersihan, yang kedua adalah masih berantakan berantakan untuk menyimpan bekas-bekas mainan anak-anaknya. Terus juga yang di bawah itu kayak sirkulasinya kurang, itu saja. Tapi selebihnya lantai 2 itu menakjubkan. Terus juga di lantai 2 kebersihannya oke. Dan permainannya mantap. Untuk harga 75.000 di weekend buat Momina sekeluarga ini sangat recommended. Sekian review permainan kita kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Sampai jumpa di review selanjutnya.